Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Makasih ya kalian udah klik video ini. Channel ini ngebahas alur drama Korea tiap episodenya. Karena video ini full spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan tonton aja dramanya. Tapi untuk kalian yang gak suka ngabisin waktu, channel ini sangat cocok untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea yang berjudul Goblin episode 8. Untuk basa-basi, yuk langsung masuk aja. Sebelumnya, Goblin yang merasa sakit pada area dada di mana pedang tertusuk, lalu entah mencoba memegang dan menariknya karena berpikir itu yang membuat si Goblin kesakitan. Tapi segera si Goblin mendorong Entak dengan kekuatannya. Entak pun melayang dan hampir menabrak papan reklame yang besar. Tapi si Goblin segera menahannya dan membuat beberapa kendaraan di sana hancur karena benturan. Lalu Ajusi membaringkan Entak yang udah pingsan di rumah. Karena kejadian itu, si Goblin ini pun jadi percaya pada Entak bahwa Entak benar-benar pengantin Goblin. Tapi si Goblin bukannya senang, tapi malah sedih karena artinya suatu hari nanti dia akan pergi dan meninggalkan Entak. Ternyata kejadian tadi terekam CCTV dan masuk berita. Dokha yang melihatnya pun melaporkan pada kakeknya. Lalu si kakek menyuruh sekretarisnya dengan pegawainya untuk menghapus semua artikel dan berita itu. Dokha pun mengajak malaikat maut ke lokasi kejadian untuk menghipnotis orang-orang yang mobilnya hancur agar mereka melupakan kejadian barusan dan memberinya ganti rugi. Di rumah, Entak yang merasa badannya pegal-pegal lalu mendengar suara gelas pecah. Ternyata itu adalah si Ajusi yang pingsan atau tertidur di lantai karena habis minum pil. Entak pun mengambil bantal dan dipakaikan sebagai alas si Goblin dan memasang lilin-lilin di sekitar agar Goblin gak kedinginan dan tidur di sebelah Goblin sambil memandanginya. Entak pun bertanya pada Goblin yang udah bangun, bagian mana yang sakit? Goblin bilang, cinta pertamanya yang menyakitinya. Dengan kesal, Entak mengatakan, dia pasti cantik. Dengan senyumnya, Goblin menjawab, ya, dia cantik, dan melarang Entak pergi. Ternyata Entak gak akan pergi, dia gak peduli meski si Goblin belum melupakan cinta pertamanya. Keesokannya, Entak meminta bantuan Dokwa untuk menerjemahkan buku harian Goblin yang ditulis dengan aksara Mandarin. Dokwa mengatakan kalau ini adalah surat cinta, kisah cinta yang menyedihkan. Entak pun kesal lalu menyudahi hal itu. Di rumah, Dokwa mengadu pada Goblin bahwa malaikat maut menangis saat melihat lukisan adiknya. Goblin pun mendatangi malaikat maut dengan Dokha yang berada di belakangnya karena takut pada malaikat maut yang menganggapnya seorang pengadu. Malaikat maut bilang kalau dia itu kayaknya pernah gitu ngeliat orang yang dalam lukisan itu. Terus Goblin bilang kalau itu adiknya. Lalu malaikat maut dan Dokha kaget. Dokha menerka kayak mana kalau malaikat maut adalah reinkarnasi adiknya. Secara serentak, malaikat maut dan Goblin merasa itu adalah hal bodoh. Paginya, Entak dan Goblin berjalan bersama. Entak bertanya, padahal dia nggak pegang pedang itu, kenapa pedangnya bergerak? Goblin pun mengingat perkataan malaikat maut bahwa mungkin pedang ini akan tercabut jika benar-benar ada cinta sejati. Goblin pun GR mengira kalau Entak sangat menyukainya. Di perpustakaan, Entak ketemu dan ngobrol dengan teman hantunya. Ternyata teman hantunya itu meninggal karena kecelakaan saat kelulusannya. Entak pun pergi ke restoran untuk bekerja dan bertemu malaikat maut yang berkunjung dengan alasan membeli lobak tambahan pada ayam. Saat grup bisbol Tahi datang ke restoran, Entak memakaikan topi malaikat maut dan menyuruhnya menunggu di pojok. Ternyata malaikat maut tiap hari datang ke restoran beli ayam. Ternyata itu adalah alasan agar bisa ketemu bos Entak, Sanhi.
Goblin kesal karena mendengar percakapan malaikat maut dan entah bahwa Tahi cukup sering datang ke restoran. Keesokannya, entah hendak pergi mengikuti ujian universitas. Ternyata, Goblin udah nunggu di halte dan memberikan syal merah entah yang kelupaan. Saat sudah naik bis, ada pencopet lewat dengan sepeda. Si Goblin melihat masa depan si copet itu. Kalau dia akan kecelakaan nanti dan menyebabkan kecelakaan beruntun di mana bis yang dinaiki entah pun ada salah satunya, menyebabkan semua orang di dalam meninggal. Tapi si Goblin gak ngeliat entah dalam bis yang akan kecelakaan itu. Goblin pun berlari dengan membuka pintu demi pintu hingga tiba di tempat yang harusnya pemuda copet kecelakaan. Si Goblin pun menjegal sepeda pria itu dan membuatnya jatuh, lalu menghancurkan sepedanya. Si pria mencoba menyerang Goblin dengan pisau, tapi dengan mudah si Goblin mematahkan lengan si pria dengan kekuatannya. Bis entah pun lewat di tempat yang harusnya terjadi kejadian. Banyak malaikat maut yang udah bersiap nunggu jiwa-jiwa mereka. Malaikat maut yang udah nunggu dan bersiap. Karena malaikat maut melihat entah di dalam bis, dia sadar kalau kecelakaan itu nggak akan terjadi karena pasti si Goblin melindunginya. Sementara malaikat maut yang lain merasa aneh, menganggap itu keajaiban dan mujizat, si malaikat maut malah santai aja. Di rumah, malaikat maut kembali ngelihat lukisan adik si Goblin dengan tatapan sedih. Si Sanhi di restorannya merenung dan memandangi orang-orang yang lewat sambil menghitung setiap orang yang lewat. Saat hitungan ke-50, ternyata yang lewat adalah malaikat maut. Lalu mereka jalan-jalan bersama dan Sanhi mengatakan bahwa nama aslinya adalah Kim Son. Si Goblin punya kebiasaan melepaskan lampion dan menuliskan nama orang-orang yang udah mati di kertas dan menempelkannya pada lampion itu. Dia menuliskan nama adiknya dan nama raja. Saat menulis nama raja, si malaikat maut kesakitan dong. Sambil menulis nama raja itu, Goblin mengenang bahwa sebelum berangkat perang dulu, raja sudah memerintahkannya agar dia mati aja di medan perang. Malaikat maut yang merasa kesakitan lalu pulang ke rumah. Sebelum pulang, dia menghipnotis Sanhi kalau hari itu mereka nggak ketemu. Di toko buku bekas, Goblin lagi nunggu entah lewat. Tapi tiba-tiba dia ditahan oleh perempuan berbaju merah. Ternyata dia adalah dewa. Dewa ini menyuruh Goblin agar cepat-cepat mencabut pedangnya dan pergi menjadi abu. Dan mengatakan kalau Goblin ingin terus hidup, maka entah yang akan mati. Juga mengatakan kalau Goblin lah yang memberi takdir itu pada entah. Kalau dia akan menjadi pengantin Goblin. Jadi entah terlahir untuk mencabut pedang itu. Kalau dia nggak nyabut pedang itu, akan lebih banyak kecelakaan datang padanya. Di rumah, sambil menunggu Goblin, entah nanya ke malaikat maut, kenapa Goblin terus mengatakan kalau saat pengantinnya muncul, dia akan pergi jauh. Malaikat maut pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Kalau entah nyabut pedangnya, si Goblin akan mati dan menjadi abu. Aduh, sedih kali ya. Salah satu harus mati.